Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, saat ini banyak sekali perusahaan yang ingin usahanya bisa merajalela dan bisa diminati oleh banyak orang. Bukan hanya diminati oleh mereka yang berasal dari negara yang sama, tapi banyak pengusaha yang ingin produknya juga dinikmati oleh warga negara dari negara lain atau menyebar secara umum di negara-negara lainnya. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, tentu perusahaan harus mengetahui bagaimana cara mengembangkan sistem informasi dalam bisnis global. Saya, Lutfi Rahmadani, dengan NIM 18043004 akan mempresentasikan tugas dari Sistem Informasi Manajemen dengan topik pembahasan yaitu Sistem Informasi dalam Bisnis Global. Baik, teman-teman. Teman-teman, untuk sistem informasi ini adalah suatu kesatuan yang terdiri dari sumber daya manusia, perangkat keras atau hardware, piranti lunak atau software, jaringan komunikasi dan sumber daya data yang mengumpulkan, mentransformasi, dan mendistribusikan informasi di dalam suatu organisasi. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman sedikit sering ya mendengar kata sistem informasi. Tapi apakah sistem informasi itu sama dengan teknologi informasi? Baik, teknologi informasi adalah sekumpulan perangkat keras, piranti lunak telekomunikasi, manajemen basis data, dan teknologi lainnya yang digunakan dalam sistem informasi. Tujuannya yaitu untuk mempengaruhi proses perusahaan dalam melakukan transaksi bisnis. Contohnya dalam dunia perbankan, kita menggunakan ATM sebagai perwujudan dari teknologi informasi. Nah, dari dua definisi yang berbeda tersebut, kita dapat mengetahui bahwa teknologi informasi dan sistem informasi itu memiliki perbedaan. Apa sih perbedaannya? Untuk perbedaannya itu, teman-teman bisa mengetahuinya dari definisi yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Nah, untuk sistem informasi ini adalah sistem yang menyediakan informasi untuk penggunanya. Dan untuk teknologi informasi, ini merupakan kita lebih mengetahui umumnya itu lebih menjorok kepada teknologi yang dipakai untuk mendukung seluruh aktivitas sistem informasi. Perbedaan selanjutnya yaitu sistem informasi lebih mengacu kepada pemaksimalan software, sedangkan teknologi informasi itu lebih kepada pemaksimalan hardware. Baik, selanjutnya teman-teman, apa sih peran dari sistem informasi ini dalam perusahaan? Nah, sistem informasi memainkan 3 peran penting dalam organisasi atau perusahaan. Yang pertama, mendukung kegiatan operasi bisnis perusahaan. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan manajerial. Lalu yang ketiga, mendukung pencapaian keunggulan kompetitif strategis. Selanjutnya, apa sih contoh dari sistem informasi? Nah, teman-teman bisa melihat ya, contoh yang pertama yaitu file system, database, email, service, atau klien. Nah, untuk sistem informasi ini bisa kita contohkan seperti perangkat lunak atau software aplikasi untuk mengelola gaji karyawan. Selanjutnya ada e-commerce. E-commerce itu seperti layanan untuk mengiklankan sebuah produk. Selanjutnya yang ketiga yaitu SAP atau ERP. Pembahasan selanjutnya yaitu apa sih pentingnya dari sistem informasi? Nah, untuk mengetahui pentingnya sistem informasi, tentunya kita menggunakan 3 sudut pandang yang berbeda. Yang pertama yaitu sudut pandang dari pengguna akhir. Nah, sudut pandang dari pengguna akhir ini maksudnya adalah sudut pandang dari orang-orang yang menggunakan sistem informasi ini. Mereka, pengguna akhir atau end user, menggunakan sistem informasi sebagai alat untuk mendukung aktivitas mereka baik sehari-hari. Selanjutnya yaitu sudut pandang dari perusahaan. Perusahaan memandang sistem informasi sebagai suatu pendukung untuk mencapai tujuan perusahaan, baik secara strategis maupun pencapaian visi dan misi perusahaan secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, sudut pandang masyarakat global. Penggunaan sistem informasi membuat masyarakat global dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi tanpa batasan waktu dan tempat.
Tapi teman-teman, di balik pentingnya sistem informasi ini ternyata terdapat beberapa tantangan. Yang pertama, produsen mengalami kesulitan untuk menyepakati kebutuhan dari pengguna yang sama karena interval wilayah yang cukup luas ya. Selanjutnya yaitu perusahaan harus lebih adaptif dan lebih peka untuk memperkenalkan perubahan dalam proses bisnisnya. Lalu yang ketiga yaitu perusahaan harus lebih kondusif untuk mengkoordinasikan perilisan perangkat lunak sehingga pengguna akhir atau calon pengguna akhir dapat mengetahui bagaimana sih cara penggunaan perangkat lunak ini dan kenapa sih perangkat lunak sebelumnya diganti untuk menjadi perangkat lunak yang lebih go internasional atau yang lebih mengglobalisasi. Nah, selanjutnya yaitu kita membahas tentang peran dasar sistem informasi. Sebelumnya sudah saya jelaskan ya untuk peran apa sih peran penting dari sistem informasi. Nah, untuk peran dasarnya yaitu yang pertama, mendukung operasi bisnis. Nah, untuk mendukung operasi bisnis bagaimana sih perwujudannya? Seperti ini, kegiatan bisnis perusahaan sehari-hari dalam aktivitasnya perusahaan menggunakan sistem informasi agar operasi bisnis perusahaan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu mendukung pengambilan keputusan. Sistem informasi mendukung pengambilan keputusan yang tepat bagi suatu organisasi. Dan yang ketiga yaitu mendukung keunggulan strategis untuk mencapai keunggulan kompetitif di antara perusahaan lain dan menempatkan perusahaan dalam posisi strategis. Nah, teman-teman mungkin akan bertanya-tanya, apa sih contoh dari bahwa sistem informasi ini mendukung operasi bisnis? Nah, contohnya untuk operasi bisnis, salah satu contohnya yaitu sistem informasi dapat membantu perusahaan mempermudah untuk menghitung pencatatan slip gaji atau penggajian karyawan. Juga selanjutnya dapat mempermudah untuk operasional administrasi yang berhubungan dengan bisnis baik dari dalam ataupun dari luar. Selanjutnya yaitu ternyata sistem informasi ini mendukung untuk pengambilan keputusan. Bagaimana sih contohnya? Nah, untuk contohnya itu, sistem informasi ini membantu manajer untuk mengetahui bagaimana sih keputusan yang tepat, kayak gitu, setelah mengakses sistem informasi. Contohnya, jika manajer mengakses sistem otomasi dari bagaimana cara penggajian karyawan, otomatis pihak manajer akan lebih mengetahui ternyata karyawan ini cocok nih gajinya segini kayak gitu. Karyawan ini seharusnya dinaikkan lagi gajinya. Nah, manajer bisa menilai kinerja karyawan sembari mengetahui bagaimana proses penggajiannya. Lalu yang ketiga, mendukung keunggulan strategis. Nah, dengan sistem informasi, manajer atau pihak manajemen akan lebih peka terhadap perubahan yang ada di sekitarnya. Baik, selanjutnya yaitu aktivitas dalam sistem informasi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, untuk aktivitas dalam sistem informasi itu kita mulai dari input atau entry data, kita sebut dengan data masukan, lalu kita melakukan pengolahan data dan menghasilkan output yaitu berupa sebuah informasi. Nah, informasi ini yang akan dikelola lalu kita simpan, kita sebut dengan tahap penyimpanan data, dan di dalam penyimpanan data ini kita akan mengontrol performansi sistem. Nah, teman-teman, apa tujuan dari tahap-tahap ini? Nah, tahap-tahap yang sudah beraturan ini berfungsi agar sistem informasi dapat berjalan dengan baik tanpa ada gangguan di kemudian hari. Baik, teman-teman, cukup sekian pembahasan dari saya mengenai sistem informasi dalam bisnis global. Saya Lucia Rahmadani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.